Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arfia Syahda Delufi dengan NIM 103250001. Saya dari program studi perbandingan mazhab dan dari Fakultas Syariah. Kali ini saya akan membagikan presentasi tentang peribahasa untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang peribahasa? Oke, jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang peribahasa. Jadi, peribahasa adalah ungkapan atau kalimat yang memiliki makna kiasan atau metafora, bukan makna harfiah. Peribahasa digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Peribahasa juga sering kali digunakan dalam bahasa sehari-hari, sastra, dan juga budaya untuk menyampaikan pesan, nasihat, dan kritik. Dengan cara yang halus dan menarik, peribahasa dapat berupa ungkapan kiasan, perumpamaan, dan idiom. Baiklah, kita akan membahas tentang contoh-contoh peribahasa. Dan kita juga akan mengetahui apa sih arti dari peribahasa itu. Yang pertama, ada air beriak, tanda tak dalam. Jadi, artinya air beriak tanda tak dalam adalah orang yang banyak bicara biasanya kurang berpengetahuan. Peribahasa ini menggambarkan bahwa orang yang banyak bicara atau berkoar-koar seringkali kurang memiliki pengetahuan atau kualitas yang mendalam, seperti air yang beriak, permukaannya tampak ramai tapi tidak dalam. Contohnya, dalam rapat tadi dia paling banyak bicara. Setelah ditanya lebih detail ternyata pengetahuannya dangkal. Benar kata pepatah, air beriak tanda tak dalam. Dan peribahasa yang kedua itu ada besar pasak daripada tiang. Jadi apa sih arti dari peribahasa ini? Jadi besar pasak daripada tiang itu memiliki arti lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi, peribahasa ini menggambarkan situasi di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Ini adalah kondisi yang tidak sehat secara finansial dan dapat menyebabkan kebangkrutan. Contohnya, usahanya semakin terpuruk karena besar pasak daripada tiang. Pengeluaran untuk biaya operasional dengan gaya hidup lebih besar daripada pemasukan. Dan kita melanjutkan tentang peribahasa yang ketiga, yakni bagai air di daun talas. Apa sih arti dari peribahasa ini? Jadi, di peribahasa ini memiliki arti tidak punya pendirian atau mudah berubah-ubah. Jadi, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang tidak memiliki pendirian, tetap mudah berubah pikiran atau terpengaruh oleh orang lain, seperti air di atas daun talas yang mudah bergerak dan tidak stabil. Contohnya, susah sekali berdiskusi dengannya, dia bagai air di daun talas. Kemarin setuju A, hari ini setuju B. Dan kita lanjut ke peribahasa yang keempat, yakni buruk muka cermin dibelah. Jadi apa sih arti dari peribahasa ini? Jadi dalam peribahasa ini memiliki arti yakni menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri. Jadi di dalam peribahasa ini menggambarkan seseorang yang menyalahkan orang lain atau keadaan atau kesalahan atas dirinya sendiri yang sebenarnya dia yang melakukannya. Contohnya, dia selalu menyalahkan timnya atas kegagalan proyek, padahal dia sendiri yang kurang kompeten. Buruk muka, cermin dibelah namanya. Dan kita akan membahas peribahasa yang kelima, yaitu lempar batu sembunyi tangan.
Jadi apa ya artinya? Jadi lempar batu sembunyi tangan berarti melakukan perbuatan tidak baik kemudian berpura-pura tidak tahu. Jadi peribahasa ini menggambarkan tindakan seseorang yang melakukan perbuatan tidak baik atau kesalahan lalu berusaha menyembunyikannya, keterlibatannya atau menghindari tanggung jawab. Contohnya, setelah menyebarkan fitnah itu, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dasar lempar batu sembunyi tangan. Kita lanjut ke peribahasa yang keenam, yaitu ada udang di balik batu. Pasti kalian sudah sering kan mendengar peribahasa ini? Yuk kita cari tahu. Jadi, ada udang di balik batu memiliki arti yakni ada maksud tersembunyi. Apa tuh? Jadi, dalam peribahasa ini mengisyaratkan bahwa di balik suatu tindakan atau perkataan ada maksud atau tujuan tersembunyi yang biasanya menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya nih, dia tiba-tiba bersikap baik kepadaku. Pasti ada udang di balik batu. Aku harus waspada. Dan kita lanjut ke peribahasa yang ketujuh, yakni seperti katak dalam tempurung. Jadi, peribahasa ini memiliki arti yakni wawasan yang sempit, tidak tahu apa-apa. Jadi, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang tidak memiliki wawasan atau berwawasan sempit, tidak tahu dan tidak mau tahu tentang hal-hal di luar lingkungannya. Ya, kita lanjut ke contohnya ya. Jangan seperti katak dalam tempurung, cobalah buka diri terhadap ide-ide baru dan pengalaman yang berbeda. Dan kita lanjut ke peribahasa yang ke-8. Pasti kalian sering dengar ini. Yakni peribahasanya adalah tong kosong nyaring bunyinya. Jadi tong kosong nyaring bunyinya memiliki arti yakni orang yang bodoh biasanya banyak bicara dan menyombongkan diri. Jadi peribahasa ini menggambarkan orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan tetapi banyak bicara dan menyombongkan diri. Waduh, udah nggak tahu, sombong lagi. Oke, jadi contohnya dia memang tong kosong nyaring bunyinya, bicaranya saja yang besar tapi tidak ada isinya. Kita lanjut ke peribahasa yang ke-9, yakni sambil menyelam minum air. Jadi, peribahasa ini memiliki arti melakukan dua pekerjaan sekaligus. Jadi, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang melakukan dua pekerjaan atau mendapatkan dua keuntungan sekaligus dalam satu waktu. Contohnya, dia menyelam sambil minum air, mengikuti pelatihan sambil mencari peluang kerja baru. Kita lanjut ke nomor 10, yakni tidak ada gading yang tidak retak. Apa sih arti dari peribahasa ini? Jadi di dalam peribahasa ini memiliki arti tidak ada sesuatu yang sempurna. Jadi di dalam peribahasa ini mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Setiap orang atau hal pasti memiliki kekurangan atau kelemahannya sendiri. Contohnya, jangan terlalu kecewa dengan hasilnya. Tak ada gading yang retak. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Makasih ya yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga kalian suka dan dapat ilmu baru. Terima kasih perhatiannya dan semoga kalian dapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.